Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita imani, itu akan terjadi. Meskipun kenyataan memang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa hari-hari ini keadaan secara fisik memang tidak terlalu baik ya. Virus masih belum berhenti. Tapi saya sangat percaya jika kita dekat dengan Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan nyata bagi kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat percaya sekali jika kita hidup di dalam keadaan yang baik dan benar, maka tidak ada perkara yang mustahil. Kita pasti akan melihat masa depan yang baik. Kalau kita perhatikan dari Yosua berkali-kali diperingatkan supaya Yosua itu meneguhkan hati, menguatkan hati, dan jangan sampai dia takut. Dan kebenaran firman ini akan mengajar kita supaya kita memahami bahwa kalau kita pelajari, Yosua pada waktu itu juga berhadapan dengan kondisi yang mungkin dia belum bisa pahami apa yang akan terjadi di depan dia. Dia akan menggantikan posisi Musa, dan ini bukan kondisi yang nyaman. Yosua mengerti bagaimana kesulitan yang akan dihadapi. Sebab itu firman Tuhan berkali-kali berkata bahwa untuk Yosua menguatkan hati dan jangan sampai dia takut atau khawatir. Dan firman Tuhan dengan tegas kita belajar di sini dikatakan supaya Yosua betul-betul memperkatakan perkataan Tuhan. Betul-betul Yosua juga memiliki satu iman yang teguh. Sampai dikatakan perkatakanlah firman Tuhan itu setiap saat. Dan kalau kita melihat juga firman Tuhan menegaskan supaya Yosua bertindak hati-hati. Nah, kata bertindak hati-hati itu bicara tentang sikap yang bijaksana. Bapak Ibu berhadapan dengan situasi saat-saat ini, percayalah jika kita terus gandol Gusti Yesus, ya, kita memperkatakan perkataan firman, kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan saya, dengan Bapak Ibu, goncangan sebesar apapun, saya yakin kita akan diberikan kekuatan. Nah, hari ini saya mau bersama dengan Bapak Ibu untuk merenungkan hal ini. Tuhan mau kita hidup bijaksana. Bagaimana kita bisa hidup bijaksana? Maka yang pertama, hiduplah fokus dengan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Dan saya percaya sekali Bapak Ibu Saudara, ketika kita fokus dengan perkataan Tuhan, maka saya dengan Bapak Ibu akan mengalami kekuatan. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bijaksana? Maka hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi bukan hanya firman Tuhan itu kita hanya ingat atau kita hanya membicarakannya saja. Tapi biarlah firman Tuhan itu juga menjadi gaya hidup kita. Perkataan Tuhan itu betul-betul kita jalani dengan baik. Nah, saya percaya Bapak Ibu, waktu kita benar-benar mendengar, fokus hidup kita ini hanya mendengar apa yang Tuhan katakan, dan kita juga menjalani kehidupan dengan sikap-sikap yang sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus sendiri yang memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita akan menjadi orang yang bijaksana. Ya, orang yang bijaksana adalah orang yang kehidupannya itu digambarkan seperti seseorang yang membangun rumah di atas pondasi yang kuat. Dan saya percaya sekali waktu saya dengan Bapak Ibu sungguh-sungguh fokus kepada perkataan Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya kita akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Yakinlah, tahun 2021 bagi saya pribadi bukan tahun yang menakutkan. Hadapi semuanya, yang pasti kita dekat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Saya sangat percaya kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada tantangan karena kita masih hidup di dunia. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, saya dengan Bapak Ibu akan menerima kekuatan, akan mengalami mujizat, dan kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Amin.